Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Widya Cahyanti, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam C, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Saya adalah mahasiswa kelompok 3 magang 1 di SMA Negeri 1 Balong Ponorogo, yang dibimbing langsung oleh dosen pembimbing magang Bapak Muhammad Heriudanta MPDI serta guru pamong Ibu Amrul Mukarramah SPDI. Gambaran umum lokasi tempat magang. SMA Negeri 1 Balong Ponorogo berdiri pada tahun 1992 yang sekarang berstatus sekolah negeri. SMA Negeri 1 Balong Ponorogo beralamatkan di Jalan Kemajuan nomor 8, Desa Karangan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. SMA Negeri 1 Balong Ponorogo memiliki visi, misi, serta tujuan lembaga. Yang pertama, visi sekolah SMA Negeri 1 Balong Ponorogo yaitu berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, memiliki keterampilan, dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, misi sekolah SMA Negeri 1 Balong Ponorogo yaitu yang pertama, membentuk peserta didik yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik lulusan. Yang ketiga, meningkatkan prestasi peserta didik di bidang ekstrakurikuler. Yang keempat, membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan lewat bulog. Yang kelima, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan hijau. Tujuan sekolah SMA Negeri 1 Balong Ponorogo yaitu yang pertama, memiliki mental taat beribadah. Yang kedua, mempunyai sikap disiplin dan etos kerja yang tinggi. Yang ketiga, mempunyai nilai rata-rata lulusan di atas SKL yang ditetapkan pemerintah. Yang keempat, mampu mencapai nilai KKM yang ditetapkan sekolah. Yang kelima, mampu membatik dan memiliki mental wirausaha. Yang keenam, mampu membuat aneka macam masakan dan memiliki mental wirausaha. Yang ketujuh, mampu mengoperasikan komputer dalam pemanfaatan multimedia. Dan yang terakhir, terwujudnya sekolah adiwiyata. Struktur organisasi SMA Negeri 1 Balong Ponorogo. Kepala Sekolah Bapak Mursyid SPD MPD yang dibantu oleh Komite Sekolah serta Kepala Tata Usaha. Kepala Tata Usaha dibantu oleh Wakakurikulum, Wakasiswaan, Wakasarpras, Wakahumas, serta asisten-asistennya. Dan di bawahnya lagi dibantu oleh wali kelas, koordinator BK, koordinator perpustakaan, koordinator laboratorium, MGMP, dan yang di bawahnya lagi ada guru serta siswa. Sarana prasarana SMA Negeri 1 Balong Ponorogo yaitu ada ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang motif, WC siswa, WC guru, WC kepala sekolah, serta UKS. SMA Negeri 1 Balong Ponorogo terdapat prestasi siswa dalam lomba akademik,
prestasi dalam bidang olahraga, serta prestasi dalam bidang seni tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun nasional. Selanjutnya adalah hasil kegiatan magang 1 di SMA Negeri 1 Balong Ponorogo. Yang pertama, observasi kultur dan manajemen SMA Negeri 1 Balong. Kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sudah membudaya adalah budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, yang senantiasa wajib diterapkan di kalangan siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Ketika pembelajaran normal, sebelum pandemi COVID-19, guru-guru dibagi di beberapa titik yang dilewati siswa menuju kelas untuk menyambut siswa dan saling berjabat tangan. Akan tetapi, sehubungan dengan pembelajaran saat ini yang berlangsung online, budaya tersebut mengalami vakum. Namun, siswa tetap saling bertegur sapa dan tersenyum ramah saat berpapasan dengan warga sekolah lainnya. Seluruh warga sekolah, baik itu guru, siswa, maupun tenaga kependidikan di SMA Negeri 1 Balong, harus konsisten untuk selalu memakai masker selama jam pelajaran dan jam kerja. Sebelum masuk ke sekolah, setiap warga sekolah dicek suhu oleh guru piket, dan mahasiswa juga mendapat giliran piket sebagai bentuk partisipasi aktif di sekolah. Pengecekan suhu tubuh biasanya dilakukan di gerbang masuk sekolah. Namun, sejak tanggal 20 September 2021, pengecekan suhu tubuh tidak lagi dilakukan secara manual, namun sudah disediakan alat ukur deteksi suhu tubuh berupa live body temperature camera. Jadi, siswa yang akan masuk tinggal menghadapkan tangan ke kamera, kemudian di layar akan muncul secara otomatis mengenai keterangan suhu tubuh siswa tersebut. Petugas yang mendapat giliran piket hanya perlu berjaga di dekat gerbang dan jalan menuju tempat parkir untuk memastikan bahwa anak melakukan pengecekan suhu tubuh. Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 1 Balong selama 30 hari, di beberapa minggu awal observasi pembelajaran masih daring atau dalam jaringan, atau yang biasa kita kenal dengan pembelajaran online. Hal ini dikarenakan status Kabupaten Ponorogo yang masih dalam PPKM level 4. Namun, sejak tanggal 13 September 2021, mulai diberlakukan pembelajaran secara tatap muka atau luring sehubungan dengan PPKM yang turun menjadi level 3. Untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka harus tetap mengikuti protokol kesehatan, dan jadwal masuk siswa dibagi menjadi 2 shift, yaitu shift pagi dan shift siang. Berdasarkan observasi pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, mahasiswa mendapati bahwa sekolah melaksanakan kegiatan rutin bersama antar kepala sekolah, guru, serta siswa yang berperan aktif dalam menjaga kesehatan dan kebugaran warga sekolah. Dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan senam irama yang dilakukan secara bersama-sama di halaman sekolah. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Hadi Suyoto pada hari Jumat
tanggal 3 September 2021 pukul 8. Kegiatan senam irama dilaksanakan 1 minggu sekali ketika pembelajaran offline dan dilaksanakan 2 bulan sekali ketika pembelajaran online. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Desmuri, selaku petugas kebersihan sekolah SMA Negeri 1 Malang menyatakan bahwa dalam rangka pengelolaan kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah, setiap pagi sebelum siswa hadir, petugas kebersihan membersihkan seluruh lingkungan sekolah, kecuali ruang kelas, karena ruang kelas akan menjadi tanggung jawab siswa yang menempati. Yang kedua, yaitu upaya-upaya pembinaan guru dan siswa untuk mengembangkan pengetahuan, bakat, serta keterampilan guru. Maka suatu lembaga pendidikan memerlukan upaya, yaitu melalui pembinaan. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Hadi Suyoto SPD pada hari Senin tanggal 20 September 2021 menyatakan bahwa upaya-upaya pembinaan siswa oleh kepala sekolah dilakukan saat pemberian amanat kepada siswa ketika upacara bendera. Selain itu, pembinaan oleh guru dilakukan saat pembelajaran di kelas. Jika terdapat siswa yang bermasalah, maka akan ditangani oleh guru BK atau bimbingan konseling. Adapun upaya pembinaan guru melalui rapat setiap hari Senin setelah upacara bendera berlangsung yang dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah langsung untuk evaluasi dan penilaian guru dilakukan secara rutin dan terjadwal setiap semester. Selanjutnya adalah observasi perangkat pembelajaran, yaitu kompetensi dasar, kompetensi inti, dan indikator pencapaian kompetensi. Tujuan pembelajaran beriman kepada hari akhir. Peserta didik diharapkan dapat meyakini terjadinya hari akhir, berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai keimanan pada hari akhir. Menjelaskan makna beriman pada hari akhir, mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir, mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir, menjelaskan dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir, mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir, serta menganalisis hikmah-hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir. Yang kedua, materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah materi yang diberikan oleh guru kepada siswa yang harus dipelajari dan sebagai target yang harus dicapai yang meliputi kompetensi untuk dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Berdasarkan data yang diperoleh mahasiswa setelah observasi, yaitu tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir, serta hikmah dan manfaat beriman pada hari akhir. Yang ketiga, strategi atau metode pembelajaran. Berdasarkan data yang telah diperoleh di dalam RPP Pendidikan Agama Islam kelas 12 semester ganjil, bahwa strategi yang digunakan oleh guru pendidikan agama Islam yaitu discovery, learning,
dan problem-based learning. Adapun metode pembelajaran yang digunakan oleh guru pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 12 semester ganjil, yaitu metode tanya-jawab, wawancara, diskusi, dan bermain peran. Yang keempat, bahan pembelajaran. Berdasarkan RPP yang kami peroleh, menjelaskan bahwa bahan pembelajaran yang digunakan dalam materi tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir, serta hikmah dan manfaat beriman pada hari akhir, yaitu bahan pembelajarannya yang pertama, buku panduan pendidikan agama Islam. Yang kedua, Kemendikbud tahun 2016. Yang ketiga, buku referensi yang relevan. Yang keempat, LCD proyektor. Yang kelima, film tawuran pelajar. Yang keenam, tafsir Al-Quran dan kitab hadis. Yang ketujuh, kitab Asbabun Nuzul dan Asbabul Wurud. Dan yang kedelapan, lingkungan setempat. Selanjutnya, observasi perangkat penilaian pembelajaran peserta didik. Yang pertama, penilaian aspek afektif peserta didik. Penilaian afektif adalah penilaian yang terkait dengan sikap atau karakter yang ada pada diri peserta didik. Sikap tersebut diantaranya kerja keras, disiplin, dan jujur. Di SMA Negeri 1 Malang, penilaian sikap dilihat dari kecenderungan perilaku peserta didik, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, seperti halnya perilaku ramah kepada teman, berperilaku sopan kepada guru, dan saling menghormati kepada sesama. Yang kedua, penilaian aspek kognitif peserta didik. Penilaian kognitif merupakan penilaian yang menyangkut berbagai kegiatan mental atau otak. Semua yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam penilaian kognitif atau pengetahuan. Di SMA Negeri 1 Malang, penilaian kognitif peserta didik diterapkan melalui pengetahuan dan materi yang diberikan oleh guru. Penilaian kognitif ini berawal dari adanya tugas yang diberikan guru, penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Untuk penilaian kognitif, dinilai berdasarkan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang ketiga, penilaian psikomotorik peserta didik. Penilaian psikomotorik adalah penilaian yang dilakukan untuk menggali potensi, keterampilan dalam menerapkan hasil belajar peserta didik. Dalam penilaian ini, hal yang diukur yaitu dalam hal menalar, menciptakan, menganalisis, mengarang, dan menyajikan hasil dari pengetahuan belajar di kelas untuk diterapkan di masyarakat. Di SMA Negeri 1 Malang, penilaian psikomotorik peserta didik dapat dilihat dari potensi keterampilan dalam menerapkan hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Dalam penilaian ini, hal yang diukur yaitu dari segi praktek. Kesimpulan dari hasil observasi yaitu berdasarkan observasi di SMA Negeri 1 Malang, kebudayaan sekolah manajemen sekolah mencakup perilaku siswa di dalam dan di luar kelas, kebiasaan yang telah membudaya, dan upaya-upaya pembinaan guru dan siswa dikategorikan sudah baik. Di sisi lain, mengenai pemahaman peserta didik meliputi karakteristik peserta didik
tingkat partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan pengaturan kelas juga sudah dikategorikan baik. Proses pembelajaran diawali dengan persiapan pembelajaran, membuka pembelajaran, dan kegiatan inti pembelajaran. Dari hasil pengamatan magang 1 di SMA Negeri 1 Balong juga sudah sangat baik. Itulah hasil observasi magang 1 di SMA Negeri 1 Balong Ponorogo. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.